bisa ngeharem. Stand gue itu bikin orang ngedatengin gue terus gue ngeharem. Apa balik lagi? 3M bersaudara. Nice. Tuh lihat tuh orang stres. Lagi manggil stand. Gue lagi coba manggil stand gue gak ya. Gue penasaran stand gue kayak gimana sih. Oh iya, bicara soal stand, kali ini kita mau ngebahas tentang anime JoJo Bizarre Adventure. Yare-yare. Kan yang lagi keluar terbaru kan part 6 ya? 6 Enggak, atau 7 ya? Yang Steel Ball Run. Iya, SBR Ya. singkatnya. SBR. Iya. Itu kan lagi masih episode pertama. Iya. Ya, tapi yang mau kita bahas itu part pertama yang dimana MC-nya masih Jonathan Joestar. Iya. Ya kan itu anime tahun 2012 sampai 2023. 2023. 2012 sampai 2013. Dia tuh pernah dibuat sebelumnya tuh tahun 90-an, gue lupa 90-an berapa. Cuma pernah dibuat, itu tuh cuma berapa episode ya? Pendek. Akhirnya dibuat lagi sama David Production 2012 airingnya. Iya, di situ mulainya dari Jonathan Joestar sama Dio. Lo tau gak Dio? Enggak, tapi terkenal kayaknya. Kisah sama dia. Emang terkenal. Itu yang rambut kuning bukan sih? Kuning, iya kuning. Pokoknya dia tuh sering banget jadi bahan meme. Ya, sering lewat. Sebenarnya tuh JoJo tuh semua jadi bahan meme sih sebenarnya. Itu tau gak yang ada kayak dua orang nih, yang satu sama satu berhadapan gitu kayak Itu yang di ada manganya, di manganya. efek dudu. Iya, itu di manganya. itu sering lewat itu Kalau nggak salah itu ya panelnya pas waktu si Jotaro versus si Dio ya. Dio, Iya, di manganya itu dia sering jadi meme. Angle-nya dari Jotaro berdiri, situnya si Dio. Apa kebalik? Bener aja. Gue lupa ya gitu kayak gitu. Iya, gue baru dari ingat. bawah kakinya julang gitu. Iya, gue baru ingat. Lu kan gue pernah ngerekomendasi ya kan. Kalau kau JoJo bagus. Nah, apa sampai sekarang lu belum nonton JoJo? Gua masih kafe aja udah. Bukan selera kali ya. Bukan selera. Aku sukanya yang ringan-ringan. Bohong kali. Grafis ya. Lu gak demen ya? Enggak, dia tuh lihat cowok-cowok maco tuh kayak terintimidasi. Terintimidasi gitu. Justru kalau lu bilang apa yang simpel-simpel, ini JoJo tuh sebenarnya simpel. Emang benar kayak pertarungan epic, petualangan epic, cuman dijelasinnya emang apa ya? Secara storytellingnya tuh benar-benar detail, jadi nggak bikin penonton bingung. Kayak misalnya ada pertarungan nih, yang kayak apa maksudnya berhubungan dengan fisika, udah gitu Ada fisika? Ada. Ada. Banyak penjelasannya kayak Penjelasan banyak, dia benar-benar nggak sekedar penjelasan. supernatural doang. Oh, itu bukan Penjelasan dengan secara logis. bukannya stand itu kayak yang nggak kelihatan. Stand Jadi kayak tuh- mistis-mistis gak sih? Iya, stand tuh anggap aja kayak kodam. Iya kan? Iya. Tapi ini benar-benar jadi setiap stand itu punya kekuatannya unik masing-masing. Nah, jadi pas pertarungannya ini tuh dia apa ya? Saling berhubungan lah. Jadi Tunggu. Itu stand itu tuh muncul dari lahir atau ada pemicunya? ada pemicu. dibangkit. Jadi kalau nggak salah awalnya tuh kayak Panah ya. panah tapi ada efek supernaturalnya gitu. Jadi Itu kayak yang panah bisa- itu bisa ngasih. Ya stand. Jadi katanya semua manusia punya stand. Nggak semua orang bisa ngeluarin soalnya Nah, katanya iya. Orang-orang terpilih yang kayak misalnya mental kuat. Iya. Mental kuat terus kayak misalkan dia punya sesuatu dalam dirinya kayak pengen mungkin ambisi, Iya. terus apa pekerjaan dia apa, kok nggak trauma selama hidup dia apa, nah itu bisa munculin berbagai macam stand gimana berarti ada kebutuhan dia. manusia yang nggak ada stand ada? Itu Ada. mati biasanya nggak, kalau belum kena tusukan panah dia nggak kuat ininya mati. Jadi tusukan panah tuh dari siapa sih? Nah itu yang ngebuat itu kayak Artefak kuno ya. Panahnya kan artefak iya kuno. sama semacam kayak si ini gak sih yang topengnya si Dio ya? Oh, topengnya Dio itu kan dia Dibuatan- vampir. Iya Topeng vampir, buatan dari Pilarmen kan. Gue lupa buatan dari mana. Cuma Dari ini jadi kekuatan barang-barang topeng. kuno. Iya, barang sama kuno. itu yang buatannya si Pilarmen gitu-gitu. Oh, orang-orang dulu, orang-orang Iya, jadi iya. Mesir zaman dulu tuh, Nah, ya kan? yang cara buat ngelawan orang-orang Pilarmen itu kan dengan Hamon. Hamon itu tuh kayak energi dalam diri Iya. badan stand. Jadi kayak lawannya kegelapan dengan
apa Sama cahaya. cahaya. Ya, nah itu caranya itu dengan teknik pernapasan. Jadi Oh, kayak iya. macam cakra Oh, kali ya, iya. tapi Iya. itu sebelum ada stand tuh. Jadi kayak Oh. part pertama, part kedua kayak si Jonathan, si Sama Joseph. Joseph. Nah, itu dia masih pakai pernapasan, tapi pas udah part ketiga Jojo itu mulai masuk stand karena yang ngebangkitin awal pertama kali si Dio. Iya, Dio. Dio kan terbangun dari ratusan apa ribuan gue lupa. Dia apaan kok bisa? Kan dia Oh, vampir. ratusan, Jadi vampir. awalnya manusia biasa. Cuman karena Nih, emang udah nih, baunya kita jahat. jelasin detail. Dio ini, Jadi pertama dari kecil ya dari Dio kecil. ini kok nggak salah tuh diadopsi sama keluarga Joestar. Ya, Kok nggak salah? Joestar ini siapa ya? Joestar itu Keluarga Orkai, orang kaya. Istilahnya keluarga terpandang lah. Ya, Iya. terus Udah gitu diadopsi. Jadi gue lupa bapaknya si Jonathan ini si George ya. ya George. Itu tuh kosa berteman atau apa ya? Ada hubungannya lah sama Ini bapaknya kayak Dio. rasa berterima kasih Ya, ke si Dario. Ah. Dario itu Brando, Dario bapaknya si Brando, Dio. bapaknya Dio. Jadi- Dia kan meninggal ya. Meninggal. Jadi oh bapaknya diadopsi. Dio ini orang baik. Enggak, dia pecandu alkohol. Jadi Pecandu kayak alkohol. manipulasi si George lah. Jadi Oh. dia ngerasa kayak wah ini mah orang baik, orang Iya, bener. heeh. Makanya ngadopsi si anak yang taunya sifatnya kayak setan. Nah, Oh, tolong. itu cikal bakal awal Iya. cerita Jojo tuh dari situ. Iya. Gara-gara salah adopsi orang. Adopsi anak durhaka. Anak setan. Anak setan lah itu, bukan durhaka, anak setan. Iya, udah Jadi bermasalah. dia tuh diadopsi ke keluarga Joestar. Nah, jadi tuh di situ dia punya terobsesi kekayaan, kekuasaan, Ambisi lah. ambisi lah. Udah Jadi dia tuh nggak suka ngelihat si Jonathan ini Iya. pengen menguasai harta keluarganya Dia Joestar. nggak tahu diri. Emang kan definisi begitu. anak susah Dia feel- yang hidup Apa menderita. devil dari lahir. Dia anak dia korban jahat orang pungut. tuanya juga kan kalau nggak Iya. salah. Dia kan jadi- jatuhnya anak pungut kan. Iya. Tapi malah nggak tahu diri gitu, nyebelin gak sih? Iya, emang Terus begitu. dia nggak sengaja nemuin topeng kuno yang itu yang dimana dibuat sama Pilarman. Iya. Itu barang antik ya. Hmm. Nah, terus dia Jadi dapat topeng ini kekuatan dipakai vampir. kekuatannya jadi vampir abadi. Iya. Dan juga dia bisa bikin pasukan. Berarti dia masih minum darah gitu? Nggak minum Nggak darah, minum kalau nggak darah. salah topengnya pas dipakai jadi nusuk ke muka dia Muka kan. dia. Mm-mm. Iya, cuman minusnya dia cuma bisa beraktivitas malam. Kalau siang udah nggak bisa. Oh. Di situ mulai awal ceritanya. Kalau yang gue bingung si Jonathan dapat dari mana ya kekuatan Ci ya? Gue lupa. Kekuatan Iya, apa? ngebangkitin kok nggak Kalau saya datang si ini ya, siapa? Zeppelin ya, keluarga Zeppeli, I- nggak ada N-nya. Gak ada N ya? Zeppelin ya? Zeppeli, terus udah gitu kerjasama sama Speedwagon juga kan. Iya. Hmm, Bukan Speedwagon. Oh, beda ya? beda. Oh, Speedwagon beda ya, gue lupa baru itu inget ya. kayak Speedwagon apa ya? Pokoknya si Jonathan ini dapat kekuatan dari siapa Zeppelin tuh yang Iya, pakai topi. Will ya, Iya, gua Will lupa. and Zeppeli. Gue lupa, kalau nggak iya salah. waktu pakai topi kan. Nanti pas udah berantem tuh sama si Dio kan. Iya. Jonathan berantem 2 kali ya? Gue lupa berapa kali ya. Pokoknya tuh nanti di kapal yang terakhirnya. Jadi gini, si Jonathan ini nikah sama teman masa kecilnya. Hmm. Yang dari dia naksir ini. Pas di pernikahan mereka mau honeymoon, naik kapal lah. Taunya di kapal itu ada si Dio, pertarungan. Ngapain dia di kapal? Mau ngebunuh si Jonathan. Taunya karena apa ya? Karena kekuatan si Jonathan udah ngaktifin si Hamonnya itu. Hamon tuh Hamon itu stand. tadi energi Oh, cahaya iya, yang iya. belum stand. Belum stand. Oh, belum. Oh, masih proses. Ya, iya. Dia jadi kan antara apa? Cahaya lawan kegelapan dia Iya, kalah dong. iya. Tubuh si Dio hancur, tapi kepalanya masih hidup. Jadi kayak anggapnya ekor cicak yang putus tuh gak masih gerak-gerak. Oh, orang jahat masih long life gitu, masih iya, dikasih kesempatan. Kan dia kan vampir, Hmm. bisa regenerasi. Cuman karena dia hancur cuman badan sisa kepala doang, kan butuh waktu proses lama dong. Sementara si Tunggu Dio- dulu. Dia kan sisa pala. Iya. Itu dia gimana geraknya? Sama pala ngegelinding? Dia ada kayak apa sih, kayak tentakel apa gitu ngeluarin dari kepala ya. Iya, Kan dia udah regenerasi. bukan manusia lagi. Oh, Bukan manusia lagi, iya, dia iya. vampir. Iya, udah vampir maksudnya udah benar-benar kuat lah. Ya. Karena si Jonathan juga udah kuat, ya kan. Iya. Di situ si Jonathan mati karena ngelindungin si Erina. Hmm, nggak salah. iya, Erina iya. itu si Istrinya. Istrinya. Jadi gimana caranya Erina ini biar hidup? Itu kan lagi honeymoon mereka, bayangin dong. Terus udah gitu Ini anak pungut durhaka anjir. Itu si Jonathan yang itu kan yang di saudara keluarga. tirinya, Iya, saudara itu. Terus Iya. udah gitu si Jonathan ini mati. Hmm. Mati, palanya ditebas apa gimana gua nggak tahu. Lupa. Pokoknya badan si Jonathan itu akhirnya dipakai sama si Dio.
Jadi Dio masukin ke kepalanya masuk ke dalam tubuh si Jonathan. Tapi Erina tahu kan? Erina tahu kan? Pokoknya yang Tahu penting gue nggak tahu apa tahu nggak Pokoknya tahu itu lupa. kapal hancur aja. Cuma Erina berhasil nyelamatin bersama anak. Iya. Ya, Bayi. enggak. Takutnya dari dia kapal dari itu. kapal itu. Dia udah ngambil tubuh si Jonathan, taunya dia malah hidup sebagai Jonathan si Erina. Enggak lah, Enggak, mungkin. dia identitasnya Dio. Dio, Oh, pala Dio, Nah, tapi tapi badannya badannya Oh, Jonathan. makanya si Dio. Iya, Iya. kayak pala Lego dimasukin ke badan dong. Iya. Iya. Otot-ototnya otot Jonathan, sini ada tanda logo Joestar-nya. Tapi kan. palanya pala Dio. Pas gak? Entar Kan kecil. pala dia mah kan Gak usah mikir ke sana. Kalau mikir ke sana aneh emang. Iya, Udah, iya. makanya intinya Oke, jadi begitu. Dio punya tubuh baru. Ya, Nah, jadi gitu. kayak saling berkaitan antara generasi Joestar sama generasi si Dio. Nah, di sini pas ceritanya mulai lanjut ke part 2. Nah, part 2 ini udah nggak ngomongin Dio. Iya, karena Dio ini kok nggak Tenggelam salah ya? Tenggelam. tenggelam apa gitu. Jadi karena ledakan itu dia udah nggak ditemuin. Nah, Hanyut nemuin- di Iya, pokoknya. kapal di laut aja. Iya. Nah, jadi masuk ke part 2. Part 2 itu ngeceritain tentang si Joseph. Joseph ini Cucunya cucu dari Jonathan. Nah, dia tuh di Amerika ya sekarang ya, bukan di Inggris lagi kan posisinya. Iya. Pas di Amerika. Nah, di situ tuh dia ketemu penerus ya, Jeppeli. Penerus Jeppeli lagi. Gua pokoknya Iya. dia Iya, awal tuh dia tuh lawan siapa tuh? Pokoknya lawannya kan 3 pilar men kan. Iya. Cuman awal-awal ceritanya apa sih gue lupa lagi. Oh, seingat gua lupa juga ya. Pokoknya gimana caranya dia kayak ngikut si Zeppeli ini. Iya, Karena iya. Zeppeli ini kayak ngajak lu tuh keturunan Joestar. Nah, dia kan awalnya tuh kayak cuma nyuri apa-apa gitu. Apa Hidupnya kayak leha-leha gitu, iya, nyantai-nyantai apalagi gitu. apa misalnya kakek gua sama kakek lu Ada kaitan. ada di kaitan masa lalu. pernah bertarung bareng Iya. gitu. Si Joseph ini pertama kayak apa sih gitu loh. Kalau nggak salah si yang Zeppeli ini utusan dari ibunya si Joseph. Oh iya Si benar-benar. Lisa itu ibunya Namanya Lisa. Iya. Namanya Lisa 2 kali. Jadi Lisa ini anak yang diselamatin sama neneknya si Erina yang di kapal. Iya. Yang bayi itu. Ah. Udah Nah, dewasa. Erina ini lagi mengandung di mana itu bapaknya si Joseph. Jadi nikah lah. Ya. Keturunan asli Joestar nikah sama Lisa punya si Joseph. Ya. Nah, tapi gue nggak tahu kenapa si Joseph kayak hidup luntang-lantung kayak anak hilang tuh gak? Iya. Pas sudah dewasanya gue nggak ngerti. Gua Orang lupa. tuanya mana? Udah lama Bahkan banget. dia sendiri nggak nyadar Lisa itu Ibunya. Makanya Anak broken home. nggak tahu. Gue tuh nonton kayak mudeng sih. Iya, pokoknya Udah di lama situ banget. ada ya siapa yang dari Speedwagon tuh si itu. Dia tadinya kan orang yang bukan diadopsi tapi mengikuti si Jonathan kan. Iya. Terus akhirnya sekarang jadi pengusaha kuat yang Speedwagon ini kan Iya. perusahaan gede. Dan itu tuh dia ikut ngebantu si Joseph ya kalau salah. Iya. Pokoknya tuh Jadi kalau nggak salah jadi penemuan. Gue baru inget tuh penemuan. Kuil ada 3 pilarmen nih. Ternyata pas dibuka segelnya muncul 3 pilarmen bangun dari tidur. Dia ngajar yang ilmuwan ini penemu ya. Pokoknya tuh dan perusahaan Speedwagon kan sih. Gue lupa deh pokoknya. Udah gitu di situ baru si Joseph harus ini ngalahin 3 pilarmen ini. Dan itu 3 pilarmen ini punya kekuatan kayak si Dio. iya. Dia Kan abadi. Kan dia yang ngebuat topeng juga Iya, generasi dianya yang buat topeng juga di situ lawan. Gue lupa dua orang tuh cara matinya gimana ya? Pokoknya di ilmuwan juga ada zombie. Nah, bukan apa? Ada zombie. Jadi ini tujuan si Pilarmen ini, makhluk mistis kuno ini tuh kayak menyebarkan kegelapan di mana ada vampir, ada zombie. Itu Jadi zombinya Iya, iya. yang manusia hidup atau yang bisa ngegigit infeksi? ngegigit tapi mati sih, bukan Mati, infeksi. bukan. Jadi makan jadi kayak dimakan. Ini mayat hidup zombinya. Iya, jadi kalau udah bisa nginfeksi kan? enggak, setahu gua mah ya. Soalnya ini sih yang bapaknya si Joseph mati nih. Iya. Dimakan sama zombie. Jadi atasan perwira di angkatan udara itu tuh ternyata si atasannya ini hasil uji cobanya Dio. Jadi zombie itu ngebunuh si Joseph, bapaknya Joseph, si Joestar kedua. Nah, gara-gara kejadian itu si istrinya Lisa dendam lah ya kan, pengen ngebalas dendam ke si Iya, Dio. Itu Dio ngapain sih? Yang kerok amat bener kayak apa ya,
hidup untuk menjadi villain banget Iya dah. kayak gitu lah. Dia tuh Iya, bener-bener. Dia tuh cuma butuh teman kok kata gue mah. Ya enggak. Ditemenin. Di part 1 aja kan waktu kecil dia mulai jahat dari apa? Ngebunuh anjingnya Jonathan. Gak suka. Dimasukin ke dalam apa kayak perapian. Coba anjingnya, anjing baik. Iya. Kayak gitu udah kelihatan Emang anak pure jika bakal ditemenin sama Jonathan kan dibayain. ditemenin awalnya kayak Dibayain sama iya. keluarga Joestar. Emang Anjingnya pure- dibunuh pure itu si evil. Jonathan Udah. langsung kayak kesel. Terus dia malah ketawa lagi. Ih, Emang udah anak The Clover serang Dio, The Clover serang itu Dio. pas gue nonton kayak ngerasa sedih anjir itu Iya, anjing. emang udah apa ya? Gak ada apa hati nuraninya lah udah gak ada kebaikan di dalam diri dia gitu. Iya. Pure evil aja udah. Kayak dia hidup semua buat mau ngacak-ngacak dunia kali ya. Iya, kayak pure gitu. evil. Pokoknya Bak Big Book sama 3 Pilarman akhirnya si Joseph berhasil kan ngalahin ya kan 3 Pilarman. Nah di situ mulai tuh gap ceritanya lah, jauh Iya. lagi ke part 3. Iya. Di part 3 tuh udah apa si Jotaro di Jepang nih. Jadi dia tuh kayak Wait a second. Apa? Kok dia di Jepang? Berarti tinggal di mana? jadi asal usulnya nih si Joseph ini nikah sama siapa cewek ya? Suzy Suzy. Q. Yang jadi apa sih pembantu? Ya? Bukan ya? Bukan. Gue lupa pokoknya Suzy Q lah. Ya si ini Suzy si Q. Joseph ini punya Anak. Nah anaknya Anaknya ini ini bapaknya Jotaro bapaknya Jotaro nikah sama orang nikah sama Jepang. orang Jepang namanya Sadao Kujo kalau nggak salah. Nah, Lupa, udah gitu pokoknya baru apa Kujo gitu. jadi istilahnya Anaknya Joseph ini cewek. punya cucu Jotaro. Nah Jotaro Nah, ini jadi Jotaro. MC di part 3. Tapi ada hal lucu juga loh. Joseph juga diam-diam punya Itu nanti tebar aja. benih Ya, kayak itu loncat. Joseph tebar benih kayak macam Dio tebar benih aja. Iya, itu pokoknya lo apa? Tebar benih maksudnya berkembang biak si Dio. Iya nanti dah nanti. Cocok tanam. Iya. Dikira Banyak anak itu buat eksperimen atau emang dianya yang ngelakuin? Kalau Dio emang pengen buat pengen jadi manfaatin. apa ya Dio ya? Enggak, maksudnya dianya dengan eksperimen punya anak atau Enggak, dia enggak. beneran bercocok tanam? Bercocok tanam. Jadi itu dia kan pemain wanita juga. Ih. Kalau udah bosen dihabisin darahnya, kalau enggak mungkin dijadiin pacar apa gimana nggak tahu ditidurin Pokoknya tapi nggak dinikahin. ternak. Gua kira kayak dia tuh tiran yang boro-boro mikir gitu. Enggak, pokoknya pure evil lah istilahnya. Iya. Kelas aja dikejar. Udah apa greedy kekuasaan lah apa kayak tujuh Kayak biasa. ya, Di situ kan iya kayak gitu. Nah ini kalau di part 3 si Jotaro ini awal ceritanya karena ingin nyelamatin ibunya kena kutukan ya kan. Itu tuh udah gitu apa namanya karena mau nyelamatin ibunya si Joseph akhirnya Joseph belum datang ya. Apa? Joseph udah datang ke Jepang apa datang dulu ya? Udah lagi liburan kok nggak salah ya. Gue lupa apa datang di pertengahan jalan sih. Nggak datang duluan dia ya. Oh nyelamatin si Jotaro pas di penjara. Kan Jotaro masuk penjara anjir. Ya toh? Iya pas di awal karena ribut sama berantem lah sesama Anak sekolah. iya anak sekolah. Terus udah gitu datang si Joseph buat ngebebasin. Udah gitu ngasih tahu kalau misalkan tuh emang Dio ini tuh mulai beraksi pengaruhnya. Udah gitu dia istilahnya harus dihentikan nih karena istilahnya kakek moyang lu tuh dulu ngeberhentiin kejahatannya si Dio. Iya, mungkin Jotaro awal cuek tapi karena dia juga pengen nyelamatin ibunya, kutukan ibunya tuh. Oh iya. Ya kan, akhirnya berangkat lah karena pas dicari dapat informasi Dio ini lagi di Mesir. Ngapain? Buat ini markas pasukan itu. Antek lagi Antek-antek. bikin kultus. Jadi tuh Dio ini berawal pertama tuh bikin kultus kayak istilahnya ideologi tentang apa? Ya ideologi sesat lah. Itu pemerintahnya ngapain sih? Wah, baru saya mau pemerintah. Enggak, maksudnya kan biasa kalau ada yang mengancam negaranya kan pasti Nggak tahu ya, cuma nggak dijelasin sih kalau masalah pemerintahan politik ikut atau nggak tahu. Itu Cuman dia ketemu Kakyo ini di mana ya? Kan Kakyo ini juga anak sekolahan ya? kalau saya gue lupa Kakuen ini anak sekolahan. Akhirnya ribut tuh sama dia deh kalau salah. Ribut cuman akhirnya Kakuen ini ikut kayak merasa Jotaro tuh gimana? Gue lupa deh. Pokoknya awal pertemanan dia gue lupa. Akhirnya pasti perjalanan ketemu sama Polnareff. Polnareff ini orang Prancis. Gue juga lupa kenapa tuh mereka berteman. Akhirnya datang lagi ke Mesir. Dulu lupa aja. Udah lama banget nonton. Cepet loh. ini sangat cepat sekali. Iya, maksudnya gue bener-bener lupa alasan mereka bisa mengikuti kenapa. Iya. Pokoknya kalau teman-teman yang ada yang tahu, Masing-masing ada tujuan.
tolong jelasin ya, iya. apa kasih di komentar. Pokoknya bener-bener lupa gitu. Goblok ya, mau jelasin tapi lupa mulu. Udah gitu pas waktu di Mesir, nah ini nih si Afdol ini sebagai pemandu ya. Afdol? Iya, ada namanya Muhammad Afdol, orang Mesir. Dia punya stand juga. Udah gitu dia apa namanya sebagai pemandu ya. Pokoknya dia tuh emang pengen ngilangin apa influence-nya si Dio tuh di Mesir. Karena emang jahat, Afdol orang baik. Dari juga ketemu terakhir anjing si Iggy, akhirnya ikut dalam perjalanan. Mati ya? Nanti udah gitu apa namanya? Lu tebak begitu gampang banget lu ya, bisa tebak-tebak ya. Pokoknya tuh di part pertama gue lupa musuhnya tuh stand biasa aja ya. Kan intinya mau nyari dari foto kan, foto informasi kalau ini markasnya Dio ya kan. Kayak piramid, bukan piramid, bentuk rumah. Cuma dari ujungnya doang anjing fotonya, informasi minim. Jadi mencari informasi dulu nih keliling-keliling perjalanan Mesir. Nah, gue lupa part 1 berantem karena emang istilah berantem ketemu sama pasukan-pasukan ini ya si Dio kan, karena Dio tahu kalau emang orang-orang Joestar nih lagi mau ngejar dia. Tapi di part 3 itu ngebahas kayak Arcana gitu kan? Iya. Bukan Arcana, dia dewa Mesir, 9 dewa. Tapi ada Arcana-nya juga, gue bingung. Jadi Arcana tuh ada Arcana ini ya, apa kayak The Fool ya? Iya, The Fool, ya, Magician, Tarot ya? Itu mah Tarot. Iya, Tarot, tapi di part 2, apa yang season 2 aja nih, yang masih part 3, dia tuh ada 9 dewa ini. Mesir, kayak Osiris, Ra, kayak gitu-gitu ada. Tapi nyampur musuhnya. Jadi kadang musuhnya lagi lawan yang Arcana Tarot, lagi musuhnya lagi lawan yang dewa Mesir gitu. Ada itu juga. Si Joseph juga kan dapat ini kan stand di situ ya. Namanya Hermit. Iya, Hermit. Tadinya kan dia cuma pengguna Hamon doang kan? Hamon doang. Akhirnya dia juga kebangkit lah. Cuman dia doang yang bisa menggunain dua, Hamon sama Stan. Jadi sekaligus. Nah, si Jotaro ini The Star ya? Iya. The Star. Kalau Polnareff tuh gue inget Iggy. Chariot ya? Iya. Iggy The Fool. Iggy The Fool. Iggy anjing. Anjing. Punya stand. Iya punya. Kalau nggak punya mah ngapain ngikut? Ya kan aja sama jadi pemanis, entar dia mati jadi support emosional. Kayak di Persona 3. Siapa? Si Koromaru. Akimaru. Iya, maksudnya dia ngapain anjing doang kan? Karena punya kekuatannya kira ikut. Sama itu kasusnya kayak gitu. Terus gue lupa tuh si siapa yang rambut merah tadi? Yang lu bilang? Kakyoin. Itu dia apa sih? Yang makannya itu cari. Tahu gak meme-nya? Gak tahu dia doang. Lupa kok. Pasti apapun yang lu lihat meme tentang Jojo di internet itu tuh banyak banget. Pasti ada, lu pasti pernah lihat. Iya, mungkin pernah lihat, cuman nggak inget gitu. Iya. Dikasih tunjuk ingat. Si Dio itu tarotnya The World. Zawarudo. Nah itu tuh jadi ciri khas dia. Itu omongan Zawarudo tuh dia. Iya, dari sering dia. Denger aja. Jadi pas udah bertarung nih, akhirnya langsung lompat aja ya. Ketemu Dio. Di situ tuh bertarung yang paling epic sih sumpah. Wah, gila. Itu ciri khas sumpah. Iya. Bener-bener oh gila keren banget deh pertarungan. Kenapa? Ya di kota. Anak SMA bayangin. Ngapain anak SMA aja pada belajar? Anak SMA lawan dewa setengah dewa. Dua anak SMA kan ngelawan itu. Dua anak SMA. Dua anak SMA sampai si Kakyoin mati demi maksudnya buat biar si Jotaro ini tahu kekuatan si Dio apa. Demi ngebongkar kekuatan utamanya stand-nya si Dio. Sampai Kakyoin ngorbanin diri. Iya. Emang gila sih persahabatan, tadinya nggak akur mulu tiba-tiba jadi kayak. Iya, di situ bertarung buk Pak Hajar. Yang hebatnya emang si Jotaro ini sampai bisa meniru. Iya. Jawarudonya si Dio walaupun cuma butuh beberapa detik. Iya. Cuman kenapa si Jotaro bisa menang lawan Dio? Maksudnya udah kayak dewa lah, kayak udah kekuatannya udah nggak jelas lah. Plot armor. Bukan. Pertama plot armor jelas. Jelas itu nggak bisa dibohongin ya. Semua dari part 1 itu plot armor kecuali si Jonathan. Kedua emang dia pinter banget. Pinter banget. Jadi bisa melebihi. Gak hanya kekuatan fisik, tapi dia muter otak. Iya, jadi kayak istilah kekuatannya tuh panca inderanya tuh bener-bener level up semua. Jadi kayak penglihatan, dia tuh gerakannya nggak normal daripada orang normal sistemnya ini. Gitu, makanya bisa bertarung buk.
menang. Mm-mm. Jadi part 3 dimenangin sama Tapi pernah ada kejadian nggak stand yang nggak cocok sama si pemiliknya? Ada gak sih? ada ini Cuman, itu yang apa? Yang 3 bersaudara tuh. Udah 3, 2 bersaudara. Yang apa? Siapa sih yang sama satunya yang ada anak kecil yang saudaranya? Yang di yang part 3. Yang satunya anak kecil kekuatannya komik. Terus yang bisa baca masa depan tapi dari komik. Satunya lagi cowok yang apa katanya bisa meniru orang suara tapi ini apa ya itu Jadi gue stand-nya taunya kalau yang komik si Kishibe. Tapi itu mah yang di part 4 yang si Josuke. bukan yang itu mah, ini namanya Oingo dan Boingo Brother. Itu ada di part 3 lupa. itu apa yang nggak cocoknya? Jadi ini nih ya, gue baca aja ya, gue lupa nih, gue sengaja gue lagi Mohon maaf ya guys. pengapalan saya busuk. Kita juga masih Pengapalan- pemula. Pengapalannya busuk Langsung nih. dikeluarin. Langsung dikeluarin. Jadi Jangan terang-terangan. Oingo dan Boingo Brother, Woi, minimal lihat kamera. pengguna kenum, Kenapa? kenam ya? Gimana bingung gue bacanya ya? Hurufnya gimana? Jadi apa mengambil rupa orang lain Hmm. tetapi tidak dengan baju dan kepribadiannya. Jadi misalkan nih gue punya stand nih, gue pengen badannya kayak lu, gue berubah jadi badan lu, tapi baju gue lagi baju gini. Oh. Dan itu kepribadian gue bukan kepribadian lu, kepribadian gue. Sendiri. Jadi kan nggak guna, Iya. apalagi si yang pengguna stand ini orangnya goblok. Ah. Jadi ketahuan aja gitu. Iya. Itu emang katanya di Jojo itu cuma jadi lucu-lucuan doang pertarungannya. Oh, jadi komedi. Ya komedi aja akhirnya gitu. Mati ya tuh orang. Kalah, nggak mati sih tapi kalah Enggak. sih ingat. Nggak, pokoknya digebuk aja sama jutaan orang-orangnya. Gue lupa ada cara mati, gue juga lupa. Cuman apa? Kalau di part 3 nih, dah dulu deh, part 4. Lanjut ke part 4 dulu deh, part 4. Oh, part 4. Soalnya gue nggak nonton part 4. Part 4 itu MC-nya cucunya Joseph juga. Itu. Bukan. Cucunya Joseph lagi. Coba. Iya, Bukan, pokoknya Bang. part 4 itu cucunya Joseph. Jadi kayak dia ngehamilin cewek Jepang. Jepang lagi. Itu kan istrinya kan orang bule, Iya. Suzy-Q tadi. Ini mah bener-bener kayak lagi liburan apa gimana nggak hamilin orang Jepang, namanya Tomohiko apa gue lupa tuh. Jadilah anaknya namanya Josuke Joestar. Nah ini tuh anak ini jadi kalau bisa dibilang kayak ini gak sih saudara tiri ya? Jadi tuh- saudara apa sih? Jotaro ini kan posisinya kakek. Sepupunya Jotaro nggak sih? Enggak, om. Omnya ya? Om. Tapi lebih muda. Omnya lebih muda Iya, daripada bener, Jotaro. Om, Bisa jadi sih, Om. bapaknya kan Bisa. Joseph ya? Iya. Nah, Jadi apa si Joseph ini kayaknya lagi liburan sih benar. Iya, lagi liburan. Soalnya kan karena apa anaknya lagi di Jepang, dia iya. suka datang ke Jepang. Josuke dia mah nggak petualangan yang maksudnya keluar Nah, dari kota. di Jojo 4 ini beda sama dari Jojo yang lainnya. Kalau Jojo yang lain kan kayak petualang, adventure. Iya. Dia mah Kumpulan ngungkapin laki-laki misteri. berpetualang. Kalau ini tuh Ngungkapin cuma di satu misteri. kota tapi ngungkapin misteri kriminal. Jadi ada kasus kriminal yang istilahnya banyak cewek hilang ya. Iya. Cewek hilang. Ini nggak ada anak SMA yang Masih anak Ada, SMA. gengnya Tahun anak ini SMA. udah tahun 90-an ya? Iya. Tahun Oh, 5 ini itu tahun gengnya 90-an geng Jepang. Anak SMA semua. Gimana anak SMA? itu polisinya kemana kok anak SMA semua yang gerak? Nggak tahu. Nah, itu polisi juga kebingungan. Iya. Jadi karena pengguna stand lawannya polisi yang orang biasa nggak bisa nemuin jejak, ngerti nggak? Maksud sama jadi pengguna stand. Nah, iya, jadi mau yang harus ngungkapin pengguna stand. Oh, berarti nggak ada polisi Terus yang punya stand. dong? mereka juga kayak kalau nggak salah ada imbalan deh kalau bisa ngungkapin dapat. Lupa. Makanya mereka jadi kayak pengen dapat Ya, duit. ada bounty. Ini Iya, berarti polisi nggak ada yang sama sekali punya stand. kayaknya enggak deh. Lupa, gua nggak nonton. Pokoknya yang gua ingat ada pertarungan di Sutet. Lo bayangin di Sutet. Nggak tahu, pokoknya udah kelilit-lilit, kayak apa tau musuhnya kayak ngejebak si Josuke di Sutet. Tapi kocak lah anjir. Kayak apalagi kan grafisnya dia lebih kayak berwarna Oh, ini iya, ya, vibe ini beda. Apa? pop culture Pop gitu Jepang kan. dulu ngerti gue sih? Kau Tahun bukan. Warnanya tuh pop kayak zaman City. Bukan. Aku bingung deh. Pokoknya deh, bahasanya kayak lagu City Pop tuh enggak kalau lagu di Jepang tuh. yang vibran gitu. Iya, iya, karena iya, zamannya iya. begitu Yang warnanya warnanya medok-medok. medok-medok. Yang udah
bertabrakan tapi ngejreng. bagus Ah. gitu, jadi bervariasi. Itu dia di situ maksudnya menonjol lah ketimbang kalau yang sebelum-sebelumnya kan warnanya kayak biasa aja ya. Iya. Terus udah gitu dari yang keempat ini ya pelakunya ya ngungkapin apa sih kayak sosiopat apa ya pelakunya ya psikopat kayak Siapa yang psikopat? Jadi musuh utamanya tuh dia ini apa? Kriminalitas. ya Bu- kayak orang ini Orang dia umum, orang sipil. Iya. sipil. Orang sipil kriminalitas. Dia itu jadi nyari identitas aslinya. Ini kayak ada misterinya ya. Iya, Jadi kayak gitu, misterinya. misteri. Akhirnya ketahuan tuh di akhir-akhir si penjahatnya ini tuh berkeluarga. Jadi keluarga Iya. normal. Keluarga normal tapi karena punya fetis nih. Iya. Fetis tangan. iya. Tangan cewek. Jadi stand dia juga tuh bom ya. Iya, bom. Bom. Jadi Kayak ngeledakin orang dia sisain Jadi, tangan doang. Iya, kayak mulus lah, presisi gitu, Iya. nggak kayak orang ngekat pakai senjata. Oh, jadi Stand dia dua bukan sih? Dua, si Killer Queen yang bom itu Sama yang tanknya, yang tanknya. Iya, tank kayak kecil bisa atau kayak- ngasilin sesuatu gitu. Iya, gue ledakan iya gitu. kayak itu deh. Iya itu katanya juga apa? Pokoknya gue cuman nonton pas akhirnya doang sih, saking penasaran doang ya. Jadi ditabrak ambulan. Gue Gua lupa. lupa aja, makanya Gua lupa. ditabrak ambulan deh. Akhirnya berhasil ditabrak ambulan, ketangkep akhirnya udah. Oh. Ketangkep. Di situ tuh istrinya tahu apa enggak ya? Apa kaget ya? Entah lah, gue Pokoknya anaknya ini tuh anaknya emang sering udah ada beberapa apa scene ya, anaknya tuh ada, ternyata bapaknya gitu ya, gue lupa deh. Aku gua nggak nonton sih, jadi ada sotoy sih. Sotoy sih, gue ada sotoy, sorry. Pokoknya loncat ke part 5. Apa. Nah part 5 tuh balik lagi vibe-nya tuh, gangster. vibe-nya tuh petualang, antar kelompok petualang lawan Nih. Bos. Si Iggy apa kabar? mati. Oh, udah masih nyangkut di Mati. Rest in peace Iggy. Iya. Kalau ngomongin apa, tadi kan ngomongin Dio mulu kan kita ya. Iya. Nah, di part 5 ini nyambung. Part 5 karena pemeran utamanya itu anaknya hasil dari buatan Dio. Iya. Jadi Dio ini bercocok tanam kemana-mana, ya kan. Nah, salah satunya menghasilkan anaknya bernama Giorno Giovanna. Itu tuh cuma jadi masalah gini, si ibunya si Dionya ini kayak menganggap kayak buangan aja tuh gak ibunya tuh. Maksudnya ibunya PSK ya? Iya. Iya, dibuang akhirnya ngurusin si Giorno tuh dari kecil seorang diri. Pokoknya gitulah. Menghasilkan apa sendiri sampai Giorno jadi remaja. Nah gitu, di situ baru tuh dia dapat kekuatan deh. Gue lupa deh. Pokoknya petualangan awalnya tuh dia bareng teman-temannya istilahnya mau ngelawan Diavolo. Diavolo itu dia tuh bos besar bos mafia di Itali. Jadi benar-benar itu orangnya tuh jahat lah, harus dibasmi. Jadi petualang tuh dari kota mana ya gue lupa. Pokoknya di Italia ya Italia muter-muter. muter-muter. Jadi mereka juga dikejar-kejar. Oh, salah satu ini anaknya Diavolo ya, yang cewek ya. Oh iya, Tres. Iya. Tris. Iya, itu tuh harus Tres Melo. diselamatin. Kok nggak Saya narik takut dibunuh aja di lo. Apa dia kunci deh? Iya, Pokoknya kunci. kunci utama untuk mengalahkan Diavolo tuh di si Tris ini ya. Nah gitu petualang akhirnya gila itu sumpah menurut gue tuh keren keren. Jadi apa ya, bener-bener kalau kata gue tuh yang part 5 tuh bener-bener vibe-nya tuh kayak part 3, petualang banget. Petualang apa, pokoknya ketemu banyak musuh, terus timnya pada solid. Iya. Walaupun nggak sesolid yang 3 ya. Udah gitu apa namanya, Ada Mami Bucciarati. nah itu sumpah itu Siapa itu Mami? Nah, dia cowok, Ada cuma cowok. rambutnya kayak emak-emak gitu, udah gitu sifatnya kayak caring dalam tim. iya, jadi kalau ada Jadi musuhnya kayak lagi apa mami timnya, gitu. iya timnya nge-carry ya. Iya, nge-carry. Kalau timnya ada lagi berantem dia yang menengahin. Dia kan awalnya kan ketua dalam tim gitu Iya, kan, ketua gengnya. Cuman karena gengnya. pas masuk si Giorno, kayak ini orang lebih gimana lah, akhirnya dia Iya, ada Ya. kepercayaan gitu loh. itu tuh kekuatannya sih keren sih. Apa? Zipper. Bisa Iya. masukin Sticky barang. finger. Jadi lu kalau punya barang dan lu nitipin ke orang lain, lu pakai stand itu masukin tuh ke dimensi lain ntar barangnya. Iya. Kayak Gilgamesh ya. Gilgamesh yang di Gilgamesh kan harta ya, harta ya, apa? yang itu Harta pedang-pedang hasil dia bisa masa lalu, iya kan? Oh ini mah enggak, dia itu kayak misalnya lu punya inventory kayak tas tapi Iya. anti maling, Maling. hanya lu doang yang bisa buka. Space-nya yang besar gitu bisa masukin apa aja. Rumah juga bisa. Bisa masuk ke dimensi itu. Masukin dirinya bisa.
Bisa. Bisa keluar masuk. Jadi Bisa pindah keluar tempat masuk. kayak teleportasi padahal Jadi dia masuk. bank Iya. bank terbaik tuh gak? Iya. Dia tuh udah kayak bank terbaik, bisa naruh apa aja anjir. Mending buat dunia sendiri di situ. Enggak sih, orangnya untungnya Enggak, orangnya bukan orangnya kayak tuh gitu. baik. Orangnya baik. Lurus tuh gak Dia lurus. dia punya apa kelompok gangster tapi kayak di jalan yang benar loh gak. Jadi kalau emang ada orang yang berbuat jahat di kota itu dia nggak terima, kayak maksudnya Oh. masih punya idealis lah. Dia tuh kayak Robin Hood ya. Ya kayak gitu. Mirip-mirip begitu kan, namanya gangster gimana sih Ya, lo? gangster sih. Bukannya Tapi- pahlawan itu mah. Gak Robin Hood juga sih sebenarnya. Tapi istilah gangster baik lah. Ya. Walaupun melakukan hal ilegal tapi baik. Ya, Anggap aja gitu deh. Anggap aja gitu. Terus Cuman, ada si Mista yang punya Sex Pistol. oh Sex Pistol. Hah? Iya, Sex namanya Pistol. Sex Pistol. Apa itu? Sex Pistol. Stand-nya ya, kalau nggak salah Tujuh peluru peluru ya. ya? 7 peluru ya? Iya. 7 peluru. Gue lupa. Jadi ngapain ya? Kalau yang kena tembakan itu kenapa ya? Oh, karena tembakannya gak ada seks ya? Tapi namanya begitu, emang begitu. Family friendly. Ya, tapi emang judul emang itu nama Iya, itu emang ya. nama stand-nya. Nama stand-nya itu. Iya, terus dia orang konyol aja dalam tim tuh nggak? Oh. Kayak sial mulu. Part terkenalnya tuh ya kalau Yang dari dalam semua kereta meme. bukan sih? Hah? Yang pertarungan dalam kereta. Lupa deh. Gue malah keingetnya pas di kapal diculik pada apa torture dance. Iya. Itu kan gitu. Viral lu pasti gue yakin pernah lihat. Mesti lihat dulu kayak itunya. Iya mungkin lu lihat selupa-selupa tapi kalau lu gue tunjukin pasti lu pernah. Oh iya gue pernah emang lihat. banyak Terus yang meme meme-nya. kalau yang apa tuh yang rambut panjang tuh yang anggotanya yang waktu Oh, minum. yang rambut putih ya? Iya putih yang lagi ngegebukin orang terus yang lagi minum. Iya. Yang ikut ngegebukin. Kita gebuk-gebukin. Itu juga sering lewat. Iya itu. Makanya udah gitu. Oh gila sih emang itu part 5 bagi gue tuh bahan meme semua. OS apa timnya apa Iya. OS timnya Iya. temanya si Giorno kan yang piano Ya. yang iya gue Iya, the Golden Win. Golden Win. Golden Win. Oke, ada Win. Golden Win. Golden Win. Iya. Pokoknya itu gila itu memeable banget sih. Terus pertarungannya juga gue udah bingung ya. Karena pertarungannya tuh terlalu gue mungkin nonton Ada si itu kan si Jean Pierre Polnareff. Dia ngebantu. Dia tapi udah lagi di kursi roda kan yang waktu yang di Oh iya. part 3 kan dia kan kakinya buntung tuh. Buntung, iya. Setelah perang tuh selesai. Iya. Pakai kursi roda dia ngebantu timnya si Giorno Iya, Giorno. buat apa kayak dia tahu kelemahannya si Diavolo kan. Iya, Diavolo. Dia punya info kayak gitu. Gue Nah, baru ada ingat lupa pertemuan, loh. Iya ada pertemuannya sih tuh. Udah tua ya. Berarti Iya, gapnya udah jauh tua. juga ya. Jauh banget. Ini gapnya jauh aja. Tunggu. Kan deket tuh Itali ke Prancis. Hah? Gue balik lagi ke kampungnya. Abis berantem abis-abisan gua di Mesir goblok. Iya. Iya. Gue masih kepikiran. Hah? Ini apa anime? Bukan anime gimana kan? Itu kenapa namanya Sex Pistol? Seks. Yang di meme itu bukan. Tanya penulisnya oke. Enggak, maksud gue dia nggak standnya ngapain itu? Lagi juga lagi Pistolnya ada ngapain? band. Ada band ya? Sex and Cigarettes ya? Itu Itu mah band nyanyi bukan. Ya anggap aja. Ya udah sama aja kayak gitu loh. Lurusin dulu itu si seks itu ngapain sih? Ya cuma Tanya. pistol doang. Oh pistolnya Nina Pistol lain nembak. Bang. Gue lupa. Oh. Efeknya apa gue lupa. Makanya gak apa yang di kepala lu dah intinya salah dah. Gitu aja dah. The traveling deh tadi. Kita nggak jelasin. Dia lihat capek-capek. Dia masih nyangkut Sebelumnya dia terpaku sama Iggy. Iya, sekarang masih nyangkut otaknya di sana tuh. Anjir, gue udah jelasin gue capek-capek. denger lu ngejelasin gue denger cuman pas gitu pas gue lagi gini tiba-tiba gue keinget lagi oh ya itu belum dijelasin itu apa gitu cuma pistol doang buat nembak ternyata gitu Intinya gini itu bukan stand yang paling mencolok lah. ya Tapi yang stand paling mencolok tuh pas ini apa si Giorno udah apa berevolusi kayak Pokemon aja. Pokoknya berevolusi jadi bilangnya God Experience Requiem. Jadi kekuatannya itu yang ngalahin Diavolo. Diavolo OP loh, sumpah. Iya. Salah satu antagonis yang OP. Lebih kalau kata gue malah lebih OP dia daripada kekuatannya apa ngehentiin waktu. Oh. Jadi kayak siapa si Dio, tapi dia bisa ngehentiin waktu selama 10 detik. Dan juga dia bisa baca masa depan. Kalau saya selama 10 detik juga deh. Dia masa depan dia tahu apa yang terjadi. Pergerakan. tapi bisa diubah gak sama dia Hah? bisa ini kan dia bisa lihat masa depan Ah. ternyata ada hal buruk yang mau menimpa dia gitu kan terus dia bisa gak langsung ngeganti skenario nya jadi dia selamat gitu
Kalau nggak salah iya deh. Kok bisa? Iya. Hanya tuh kalau gitu mah enak banget. Iya, cuman yang bisa ngalahin itu ya itu si siapa si Giorno. Kan Giorno ini kan awalnya lucu teh, perubahannya jauh rada jomplang ya. Papi Gio. Iya, bukan anjing. Bukan anjing. Kan Gio juga. Aku belajar. Ngeri. Pokoknya dia tuh kalau nyentuh sesuatu bisa jadi binatang kan ya? Iya. Iya kan bisa jadi binatang. Nah, tiba-tiba perubahannya tuh dia malah jadi ini bisa apa? Bukan ngehentiin ya? Gue lupa lagi. Apa tuh kekuatannya? Apa tuh kekuatannya Giorno? Ini bisa ini ngebalikin ke titik awal. Anjing diem. Kembali ke titik awal penyerang. Dia kalau penyerangnya nyerang nih, kasih Giorno, dia tuh bisa balik kayak ke titik awal sebelum si penyerangnya menyerang. Iya. Jadi apa walaupun si itu bisa ngehentiin waktu ya balik lagi gitu loh. Si Diavolo anjir gua enggak jadi nyerang dia gitu loh. Gua lupa gimana caranya akhirnya si Diavolo ini mati dibunuh sama stand-nya si Giorno. Nah, itu tuh yang makanya dibilang terkuat tuh apa? Dibunuh bukan berarti mati beneran. Iya. Masuk ke ini Requiem. Iya. Jadi apa? Kayak lingkaran kematian tuh, jadi selama hidupnya si Diavolo itu dia mengulang kematian terus. Jadi dia ada kadang matinya bisa dilindes, mati lagi, bahkan mati kesiksa semua. Pokoknya benar-benar itu berulang kali selamanya. Udah terjebak Jadi gitu. iya, jadi bukan mati benar-benar mati, tapi mati tersiksa diulang lagi gitu loh. Kasian banget korban autor. Iya, emang orang jahat aja ngapa dikasihanin gitu. Oh, iya. Iya. Nah, disitulah akhirnya si Giorno jadi penguasa mafia di Italia. Pas ending penutupannya dong. Di lagi bangku duduk aja. Kayak Godfather, kayak Godfather gitu kan. Godfather. Iya, kayak Godfather anjir. Nah, lompat ke 6. Kepala gue panas ya. Dia udah meletup anjir dan season. Nah, jelasin dulu yang Jolin. Nah, jadi yang 6 ini dia tuh yang 5 tuh putus ya hubungannya ya. 6 itu lebih nyambung ke bukan nyambung ke 4 ya. Istilah 6 ini anaknya Jotaro yang lagi di Amerika namanya Jocelyn. Dia tuh Jocelyn. Jadi panggilnya Jolin. Oh ya Jolin. Dia tuh emang anaknya berandal lah. Dia dijebak ya. Iya, dijebak sama pacarnya. Mantan. Mantan pacar kan? Oh, pacar sih. Awalnya pacar, tapi pas udah dijebak jadi mantan dong. Iya, masuk ke lu gimana kuatnya? Coba bahas yang seks biar dia bersemangat lagi coba. Lo kira gue kucing birahi apa anjir? Panas, kata dia panas. Musik apa? Pembahasannya agak Pokoknya nih, gue oke lah kalau berat. lo gak kuat. Jadi intinya tuh Jojo ini keren. Dari sekian banyak bicara, artinya Jojo keren. Iya, itu sih gue cuma bilang. Lu kan selalu bertanya, bagus Jojo apa? Iya kan? Kenapa gue sama dia nonton? Gue tahu Jojo itu bagus, soalnya banyak orang yang nonton. Gue tahu, cuma kalau buat gue sendiri itu terlalu berat. Kan lo tau sendiri gue pengennya ringan. Padahal Dio itu bisa dikagumi gitu. Dia villain yang gue suka. Kalau gue villain yang gue suka tuh ini. Justru ini karena gue nggak cerita ke 6 ya, mungkin dia lebih Pucci. Iya Pucci. Cewek cowok. Si Pucci ini anak didiknya si Dio. Anak didiknya Dio, dia pendeta ya? Jahat tuh. Iyalah. Iya, jadi dia tuh dibilang tersesat sama Dio mungkin kali. Iya. Dia tuh kayak justru dia merasa terselamatkan oleh orang Dio. Iya, bukan tersesat. Dia lagi merasa hancur. Maksudnya adiknya meninggal. Terus keluarganya begitu. Iya. Kan keluarga yang adopsi dia ya. Iya, Dio masuklah dengan aku ada Tuhan. Masuklah paham Dio. Akhirnya Dio adalah Homelander. Dia kayak Homelander anjing itu busuk banget. Ini versi lebih epic sih. Cuman Pucci kenapa gue bilang bagus, emang jago. Dia tuh sampai punya 3 stand. Apa White Snake? Iya. Ya kan? Udah gitu Simon. Dan yang terakhir tuh Made in Heaven namanya. Iya. Anjing keren banget. Yang gue masih nggak masuk akal kan tuh ada pertarungannya ya. Ada si Jotaro juga ngebantu anaknya kan. Iya. Tapi di ending kenapa ada lumba-lumba? Si Jocelyn Karena itu anak kecilnya kan bisa ngomong sama hewan ya. Komunikasi ya. Anak kecil yang di yang anak pakai baju baseball. Yang ya kan? yang bukira hantu ya. Iya. Bukan hantu. Iya, itu kan bisa komunikasi. Pokoknya lumba-lumba ini karena dia gitu loh. Diselamatkan akhirnya masuk. Nah itu gue udah bingung kayak kan. Keliling dunia gitu pakai lumba-lumba. Bukan ya sih? Enggak anjir. Dia aja ngestak di penjara tuh bocil.
Lagi kayak yang dunia pakai lumba-lumba mau sampai kapan nyampe anjir. Iya sih bego ya. Gak Ya tau. ada Orang naik pesawat. haus di tengah jalan mati aja tuh Orang naik bocah. pesawat anjir. Sini Ya. itu gue bingung. Pokoknya intinya apa ya? Pucci ini kuat lah, kuat banget deh anjir. Iya, paling kuat sih. Gitu iya. Iya gitu. Iya. Pokoknya gitu deh. Gimana? Tertarik gak? Iya dia si Pucci itu pengen ngelebihin Dio atau masih tetap mengagungkan si Dio sih sebenarnya walaupun dia udah di titik begitu. Masih. Masih ya. Masih mengagumkan dia. Hmm. Masih pokoknya dia istilahnya Pengen bukan ngeriset dunia gitu ya. iya ngeriset dunia, bukan tipe yang aduh gua bisa ngelangkain lebih baik dari dia enggak. Tetap mengagumi aja udah emang melotok. Udah didoktrin. Wah, doktrinnya Dio tuh kenceng. Emang Udah dia melotok tuh banget itu. berkarisma. Melotok aja. Dia bikin gitu. kultus dia. Emang bikin kultus dari part 3. Salah satu pengikutnya itu si Pucci. Ya hidden talent dia ya kayaknya bisa merangkul orang sampai segitunya anjir. Karisma. Emang berkarisma orangnya, Iya. makanya bisa cewek kepikat sana sini. Iya, cewek kepekat sini. Soalnya emang apa ya? Kalau lu lihat patung-patung Greek tuh gak? Patung Kan dia ada ini kekuatan vampir. Vampir kan berkarisma kan, Iya. suka kayak ada kalau cerita-cerita fiksi makanya gampang terpikat gitu. Iya. Kayak gitu. iya gitu. Gimana tertarik kan nontonnya? Ditampung tuh. Gua tuh sama kamera bikin video ini apa? Biar lu ngasuk lu nonton Jojo. Wajib nonton Jojo. Ya gini loh, Kalau gini nonton loh. yang season sebelumnya nggak apa-apa deh, nonton yang baru deh tuh, lagi balapan kuda. Iya, Ya balapan kan? kuda. Mm-mm. Lu tau gak ntar lawan siapa? Presiden anjir. Iya aja kan gua nyari info aja. Lawannya presiden anjir. Anjir. Ini baru yang Itu kan dunia alternatif kan katanya ya. what if? What if? if. Pokoknya apa yang dari part 1 sampai ke 6 tuh bau-bau politik jarang. Oh ini benar-benar bau politik banget. Ada guling pemerintahan lah gitu-gitu. Iya. Udah jangan dipaksa kasihan. Nih, kalau misalkan lu ada di dunia Jojo dah, lu duaan mau pada apa? Kalau gue masih udah kepikiran sesuatu. Apa? Coba lu jawab duluan. Kan lu udah kepikiran. Gua Hmm. bisa ngeharem. Stand gue itu bikin orang ngedatengin gue terus gue ngeharem. Apa balik lagi? dia mentok di situ doang anjing. Mentok di situ doang anjing otak. Gue jelasin ke partner udah enggak usah dah. Dia udah nyangkut di situ soalnya. Enggak, Udah nyangkut otak dia di Otak situ. udah ngehit. Otak gue tuh ada itu tuh asap tuh. Kalau lu apa? Apa ya? Oh, bukan ini bukan gua pengen ya, tapi yang gua suka tuh pas yang ini tuh gak The RB Brother yang dijual per 3 yang judi sama main game. Gua lu bayangin aja tuh kayak apa ya? Pertarungan psikologis tuh gak? Ya kan apalagi yang judi kan, yang ngejudi. Itu kan keren anjir itu semua. Jadi koleksi itu kan koin. Lu mau gue jadi koin gak? Apa kayak itu tuh kemarin Altumoros diubah bentuk. Iya, gue jadi koin ntar gue taruh di. Guys, jangan lupa nonton Altumoros ya. Kok nonton baca anjir? Konten kita. Oh iya. Ih, Oh, iya. gue bukan. Iya, Lu, gue udah mencoba marketing anjir. iya lupa gua. Lu Lu apa? apa? Wah, gua pengen jadi Dio. Kenapa? Gua mau nguasain dunia. Gitu. Oh gitu. Udah simpel gitu. Gua nggak mau jadi pengikut Dio, tapi gue yang jadi Dio. Iya. Oke. Oke. Oh, lu pengen jadi all enemies ya? Ya, oke? Oke. Ya. Public Selesai. enemy. Oke. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kesimpulannya, gua dan Kavaya gagal ngerasuk dia. Kalau kalian yang suka Jojo, ada yang belum pernah nonton Jojo, Coba deh. coba dah. Kalau itu bener-bener bagus, bagus Jojo itu bagus. Jangan ngomong soal art ya, soalnya kan gue pernah ngerekomendasi ke temen gue, bilang ini cewek nih, dia kan udah demen nonton anime juga, terus gue ngerekomendasi, coba dong nonton Jojo, pas dia searching, nggak mau artnya begini. Enggak, kok kata gue sebenarnya Jojo bagus, cuman artnya aja unik. Hah? Iya. Iya. Itu Jojo bagus itunya. Cuma artnya unik, enggak maksudnya. Enggak, Tapi bingung jelek gimana sih Jojo? Iya, mungkin karena Kalau bagus enggak gitu. kayak mereka. Nggak ikemen kali. Iya, maksudnya kayak gitu. kurang
kayak lu Ini, tau sendiri gitu. badan gede-gede, Iya. posenya Iya, posenya gitu kan. kayak Gua pernah lihat model-model ini buat terakhir unik ya. ya. Gue pernah survei Eksentrik. emang video. Katanya apa kalau cewek-cewek itu kan survei tuh di Jepang. Si ceweknya ini apa namanya? Ditanya suka badan bentuk cowok kayak gimana. Pada milih badannya kurus tuh kayak anime-anime shonen lah yang isekai gitu kan. Nah, beda sama cowok-cowok pas pilih kayak badan Jojo gitu. Mungkin merekanya pengen kayak gitu. Iya emang itu ya halunya para cowok aja sebenarnya. Keren kalau buat gue ya cowok keren. Kalau buat cewek mungkin kelebihan. Lebih Kalau kata gue bukan masalah grafisnya ya, tapi ceritanya. ceritanya sih itu cerita keren apalagi Iya. gue sukanya dia kalau cerita keren apa yang kompleks tapi gak Iya. dijelasin detail tuh gue nggak ikut ngerti. Nggak ngambang cuma supernatural. Ya karena gue doang. nggak pinter-pinter amat pas Iya. disuruh nonton gue seakan harus lu pinter gue mikir gue nggak bisa gitu. Iya, ini Jangan ada kalau penjelasan. penjelasan detail yang kayak oh suka gitu kan Iya. gitu. Oh gini gitu kayak karakternya kan Nani gitu. Ya, kayak gitu pokoknya bagus sih emang Jojo. Nonton dong. Nonton. Nonton. Kalau gini. Lu udah pada kita kan udah capek jelasin Jojo kan. Iya. Coba di video selanjutnya lu jelasin yang istilahnya menurut lu anime bagus banget yang bagus dirobek rekomendasi buat gua. Ya, Instagram. buat selanjutnya kita tunggu Lu ya. jangan guys. harapin yang bagus dari gue Ya udah apa Kita aja lah tunggu, gitu. Guys, kita tunggu dia. Ya udah Oke. sekian dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain Bye. video.